Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini kita bersama-sama mendoakan arwah dari saudara kita Agus yang pada 40 hari yang lalu dipanggil Bapa. Kita percaya bahwa segala doa yang kita panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal sangat bermanfaat demi terwujudnya harapan iman mereka untuk berdiam di rumah Bapa untuk selamanya. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita dengan hening sejenak, mengakui segala dosa dan kelemahan dan memohon berkat belas kasih pada Allah agar kita layak dan pantas mengikuti ibadat kita pada hari ini. Saya mengaku kepada saudara yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara
Yesus telah percaya dan mengalahkan maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadi-Mu. Semoga ya Bapa, hamba-Mu ini saudara Agus mengalahkan maut dan masuk ke dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita menaikkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau ada kata tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sia juga pekerjaan kami. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah, karena dia kami dapat bahwa dia tidak dibangkitkan Kristus, maka dia tidak dibangkitkan. Kalau ada kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab kita tidak orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pekerjaan kami, dan kami masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa orang-orang yang mati sama Kristus. Jikalau kita hendak dalam hidup ini sebagai benar-benar dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah hidup. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung sudah itu karena menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anabakti nomor 371. Mohon ampun kami orang berdosa, kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu.
Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya terhadapnya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Bapak Ibu guru dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yang dimana Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan pada hari ini kita hadir di tempat ini untuk mendoakan saudara Agus yang pada hari ini bergenap 40 hari. Semoga harapan kebangkitan kekal membebaskan dia dari kehidupan dan situasi yang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita hanya berpusat pada sebuah sikap dan juga perilaku terhadap orang lain untuk menciptakan harmoni yang baik antara sesama manusia. Dan semoga iman akan kebangkitan Kristus menjadi anugerah istimewa yang melahirkan pengharapan dan penghiburan. Sebab sekalipun kematian adalah sebuah misteri, bahwa kita percaya kasih karunia Allah berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara Agus agar arwahnya diterima di sisi Allah Bapa, dan semoga semua arwah orang beriman yang telah dipanggil ke hadiratnya, kita juga turut mendoakan mereka agar dapat beristirahat dengan damai dan kekal di surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui iman akan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang Menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
bagi saudara kita Agus yang sudah dipanggil Bapak 40 hari yang lalu. Semoga melalui pembaptisan yang telah diterima saudara kita Agus dan berkat iman akan Yesus sepanjang hidupnya, ia dianugerahi hidup kekal dan telah dijanjikan Allah sendiri kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan para imam kita yang sudah meninggal, semoga para pemimpin gereja kita yang sudah dipanggil menghadap Bapa ikut sertakan dalam bagian surga. Marilah kita mohon. Bagi siapa saja yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit kembali, semoga semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit diterima dalam pengakuan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di tempat ini, semoga iman pengharapan kita akan Yesus Kristus semakin dikuatkan dalam perjuangan hidup kita keseharian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang berbelas kasih, kami mohon dengarkanlah doa umat-Mu ini, dan kami mohon kabulkanlah doa kami atas keselamatan jiwa-jiwa yang kami doakan, terlebih khusus Saudara Agus, agar Engkau berkenan membangkitkan dia seperti kebangkitan akan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini sepanjang masa. Mari kita mempersiapkan persembahan. Pada Bakti 233. Terimalah roti Anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah Ya Bapa, terimalah. Terimalah berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Ya Bapa, sudahlah Engkau menerima persembahan umat-Mu ini, secara khusus keluarga Saudara Agus yang ditinggalkan, agar kami semua yang berhimpun di sini memiliki jaminan keselamatan dalam jamuan surgawi-Mu, dan senantiasalah Engkau menyelamatkan saudara kami Agus dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Pak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita memeriksa batin kita, karena kita tidak menyambut sakramen pada ibadat ini, namun sebagai bentuk kerinduan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, maka marilah kita hening sejenak, merasakan sabda Tuhan ada dalam hidup kita dan meresapi sabda yang berguna bagi kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran nilai, maka marilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami
kepadanya demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita mendengarkan firman-Mu. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita bangkit berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian yang baik kita serta yang kita cintai dan kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara kita Agus serta keluarga yang ditinggalkan, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pak Guru dan teman-teman sekalian, yang ini ibadat untuk mendoakan keselamatan arwah saudara kita Agus sudah selesai. Mari kita pergi